Alhamdulillahi hamdan katsiran abadal abidin ala ma an'amana bi ni'amid dunya waddin wa akhrajana min dhulumatil kufri ila nuril imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji, baik puji qadim ala qadim, kudus ala qadim, qadim ala kudus ala kudus, seluruhnya adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah yang oleh Allah dijadikan panutan bagi seluruh umat manusia untuk dicontoh akhlak dan ibadahnya, yang apabila kita mampu mencontoh akhlak beliau dan mengikuti ajaran beliau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat bahagia dunia dan akhirat, yaitu paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha memanifestasikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau. Di antaranya dengan melaksanakan wasiat beliau, dan wasiat beliau yang paling utama adalah beliau berwasiat kepada kita agar hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Karena dengan bertakwa kepada Allah, maka dijamin kita akan dapat meraih kebahagiaan yang hakiki,
dan akan dapat meraih keselamatan dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tubuh kita tersentuh dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita lihat salah satu ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah ketiga, yaitu surah Ali Imran, juz yang ketiga ayat 31, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, "Qul," katakanlah, "in kuntum," jika ada kalian, "tuhibbunallaha," benar-benar mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah oleh kalian aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Esensi dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman agar berusaha untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah, yaitu dengan cara mengikuti Rasulullah, mengikuti ajaran beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan untuk kita ikuti, untuk kita contoh akhlaknya. Apabila kita mampu mengamalkan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, mengikuti ajaran beliau dan mencontoh akhlak beliau, maka Allah berfirman dalam ayat ini, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Artinya, dengan mengikuti Rasulullah kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan dengan mengikuti Rasulullah kita akan mendapatkan ampunan dosa dari seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan di alam dunia ini. Baik dosa yang kita lakukan secara lahiriah, yakni dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita, seperti dosa yang dilakukan oleh pandangan mata kita, oleh telinga kita, oleh lisan kita, oleh tangan kita, oleh perut kita, oleh alat kelamin kita, oleh kedua kaki kita, dan ataupun dosa yang dilakukan secara batiniah, yakni dosa yang dilakukan di dalam hati kita. Seperti di hati kita ada sifat hasud, ada sifat hikid, ada sifat sum'ah, ujub, ananiyah, ria, takabur, dan lain sebagainya. Seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah apabila kita mampu mengikuti Rasulullah, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau dan mencontoh beliau. Maka oleh karenanya, siapa saja yang ingin mendapatkan kecintaan Allah, yang ingin mendapatkan ampunan dosa dari Allah, maka hendaklah ia komitmen dan konsisten untuk tetap istiqomah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti beliau samalah artinya kita mengikuti petunjuk Allah. Mencontoh, merealisasikan akhlak beliau samalah artinya kita merealisasikan, mengimplementasikan ajaran Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Artinya seluruh perilaku beliau, seluruh perbuatan beliau, seluruh ucapan beliau tidak keluar dari ajaran Al-Quran. Apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau perbuat, apapun yang beliau ambil keputusan, itu semuanya adalah sesuai dengan isi kandungan Al-Quran. Sehingga
ketika para sahabat bertanya kepada istri beliau yang bernama Siti Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata para sahabat, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak suamimu? Bagaimana akhlak Rasulullah?" Saat itu Siti Aisyah memberikan jawaban yang sangat singkat tapi padat. Siti Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Adalah akhlak Rasulullah, adalah akhlak Al-Quran. Artinya apabila kita selalu berusaha mencontoh akhlak beliau, itu artinya kita mencontoh, mengikuti petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Dan siapapun yang mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, maka kelak di hari kiamat Al-Quran akan menuntunnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, "Inna hadzal Qur'an syafi'un musaffa'un man ittaba'ahu qadahu ilal jannah wa man tarakahu aw a'rada anhu aw kalimatan aw nahwaha juhha fi faqahu ilan nar." Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini yang di dalamnya adalah petunjuk dari Allah untuk menggapai keselamatan kebahagiaan dunia akhirat, adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran akan memberikan syafaat baik di alam kubur, di hari kiamat nanti, adalah kepada orang-orang yang mengikuti Al-Quran, yang mengikuti Rasulullah, karena akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Qadahu ilal jannah, kelak Al-Quran di hari kiamat akan menuntun dia ketika dia sedang melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke surga, yang di bawah jembatan tersebut adalah api neraka berkobar menyala-nyala, yang apabila kita jatuh, maka jatuhlah kita ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala, dan tiada seorang pun yang mampu menolong kita. Maka di saat itu Al-Quran akan datang memegang tangan kita, lalu Al-Quran membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia akhlaknya, yang paling luhur budi pekertinya, sehingga keluhuran akhlak beliau, kemuliaan akhlak beliau, keagungan akhlak beliau langsung mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha terpuji secara langsung memuji keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Innaka la'ala khuluqin azim." Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, la'ala khuluqin azim, sungguh memiliki budi pekerti yang sangat luhur dan sangat agung. Maka oleh karenanya Nabi Muhammad, Nabi kita semua, beliau oleh Allah dijadikan figur, beliau oleh Allah dijadikan pola, beliau oleh Allah dijadikan ikutan, beliau oleh Allah dijadikan panutan, beliau oleh Allah dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh oleh segenap umat manusia di seantero dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah ke-33 Al-Ahzab juz 22 ayat 21. Allah telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Artinya, sungguh benar-benar telah ada pada kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Barang siapa yang mencintai beliau dan membuktikan kecintaannya kepada beliau dengan mengamalkan ajaran beliau, dengan mengikuti beliau, dengan mencontoh beliau, dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, maka ia dijamin menjadi ahli surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, yang mengamalkan sunnahku, yang mempertahankan sunnahku, dikala umat manusia dilanda kerusakan akhlak, kebejadan moral, akan tetapi ia konsisten, komitmen untuk tetap menghidupkan, untuk tetap mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka ia benar-benar telah mencintai aku. Dan barang siapa yang benar-benar telah mencintaiku dan ia benar-benar telah membuktikan kecintaannya kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam sorga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Siti Aisyah pernah mengatakan, man ahabban nabiyya aktsara minas salati alaihi wa samratuhu al-wusul ila syafaatihi wa suhbatihi fil jannah. Barang siapa yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ia akan lebih memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, dan buah dari sholawat yang kita baca kepada beliau adalah al-wusul ila syafaatihi, akan sampai kita untuk memperoleh syafaat beliau nanti di hari kiamat, wa suhbatihi fil jannah, dan kita akan menemani beliau nanti di dalam surga. Kita akan mendapatkan keistimewaan di dalam surga, bisa berjumpa dengan beliau yang wajahnya sangat indah, bisa berkumpul dengan beliau, menemani beliau di dalam surga. Itu buah dari sholawat yang selalu kita baca kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaulah Allah saja dan seluruh para malaikat yang ada di aras, yang ada di Baitul Ma'mur, yang ada di alam malakut, yang ada di alam lahut, yang ada di alam jabarut, yang ada di alam dunia, mereka semuanya bersolawat kepada Nabi, tentu kita sebagai orang yang mengaku umat beliau dan mengharapkan syafaat beliau, tentu kita harus memperbanyak membaca salawat sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Karena segala sesuatu itu ada tandanya. Orang yang cinta kepada Allah, tandanya ia suka berzikir kepada Allah. Dan orang yang cinta kepada Rasulullah, tandanya ia suka bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman dalam Al-Quran surah 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya dengan salam penghormatan yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah